Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemimpin yang mengubah sebuah kekaisaran besar hanya dalam waktu 2,5 tahun? Bukan dengan perang atau penaklukan, melainkan dengan keadilan dan kesederhanaan. Dialah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang namanya terus dikenang sepanjang masa. Kisahnya bukan sekadar catatan sejarah, tapi sebuah inspirasi abadi tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak. Sebelum Umar bin Abdul Aziz naik tahta, kekhalifahan Umayyah sedang berada di puncak kemewahan, namun di sisi lain, rakyatnya banyak yang menderita. Ketidakadilan merajalela, pajak yang memberatkan rakyat kecil menjadi hal biasa, dan kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elit istana. Kesenjangan sosial begitu lebar, dan suara rakyat seakan tak terdengar. Kondisi ini membuat banyak orang merindukan keadilan seperti di masa Khulafaur Rasyidin. Lalu, takdir pun berkata lain. Pada tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Momen ini menjadi titik balik yang luar biasa. Berita pengangkatannya justru membuatnya menangis, bukan karena gembira, tapi karena sadar akan beratnya tanggung jawab di hadapannya. Langkah pertamanya mengejutkan semua orang. Ia menolak semua fasilitas mewah yang melekat pada jabatan khalifah. Kuda-kuda terbaik, pakaian sutra, hingga istana megah, semuanya ia kembalikan ke kas negara. Bahkan, ia meminta istrinya untuk menyerahkan semua perhiasannya. Ia memilih hidup sederhana, sama seperti rakyatnya yang paling miskin. Dari sinilah revolusi keadilan dimulai. Umar bin Abdul Aziz langsung bergerak cepat melakukan reformasi di berbagai bidang. Di sektor ekonomi, ia menghapus pajak-pajak yang tidak adil dan membebani rakyat. Ia memastikan kekayaan negara didistribusikan secara merata. Hasilnya luar biasa. Diceritakan bahwa pada masanya, tingkat kesejahteraan rakyat meningkat begitu pesat, sampai-sampai sulit menemukan orang miskin yang berhak menerima zakat. Di bidang sosial, keadilan menjadi panglima tertinggi. Ia tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim, Arab dan non-Arab. Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hak-hak kaum minoritas dilindungi, dan siapapun yang terzalimi, haknya akan dikembalikan. Ia membangun sumur-sumur dan penginapan di sepanjang jalan untuk para musafir, menunjukkan kepeduliannya pada semua lapisan masyarakat. Administrasi pemerintahan pun tak luput dari reformasi. Ia memecat gubernur dan pejabat yang korup dan zalim, lalu menggantinya dengan orang-orang yang jujur, kompeten, dan takut kepada Tuhan, tanpa memandang latar belakang keluarga atau suku. Meritokrasi atau pengangkatan berdasarkan kemampuan menjadi prinsip utamanya. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahan diisi oleh orang-orang terbaik yang benar-benar melayani rakyat. Dampak dari kepemimpinannya terasa begitu cepat dan nyata. Rakyat merasakan langsung perubahan positif, rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak sejarawan menyebut masa pemerintahannya sebagai periode yang mengembalikan kemurnian dan kejayaan Islam, seolah-olah masa Khulafaur Rasyidin terulang kembali. Keberhasilannya ini bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga dikatakan sampai-sampai hewan liar pun tidak saling memangsa di masa kepemimpinannya saking tenteramnya negeri. Namun, masa indah ini tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 2,5 tahun setelah memimpin, Umar bin Abdul Aziz wafat. Diduga karena diracun oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan reformasi yang ia lakukan. Meski singkat, warisan yang ditinggalkannya begitu mendalam dan abadi. Ia meninggalkan teladan kepemimpinan yang adil, sederhana, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kekuatan sejati seorang pemimpin tidak terletak pada kemegahan istananya atau luasnya kekuasaannya, melainkan pada keadilan hatinya dan cintanya kepada rakyat. Ia membuktikan bahwa dengan niat yang tulus dan tindakan yang nyata, perubahan besar bisa dicapai bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Semoga kisahnya terus menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah inspiratif dalam sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.